Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Rena Susanti SPDI, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD 01 Gunung Sakti, Kabupaten Tulang Bawang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Untuk kesempatannya saya untuk mensosialisasikan berbagi pemahaman budaya positif. Sebelumnya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Mardalena Magister Pendidikan, yang saya hormati Bapak-bapak Ibu Dewan Guru Keluarga Besar SDN 01 Gunung Sakti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan, baik nikmat sehat maupun nikmat jasmani dan rohani. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam keliling kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya pasti sudah kenal semuanya ya. Nama saya Rena Susanti, Sarjana Pendidikan Islam. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Tulang Bawang. Hari ini saya akan berbagi pemahaman budaya positif dari modul 1. Jadi dalam guru penggerak itu kita ada beberapa topik yang akan kita bahas. Dalam modul yang pertama ini adalah budaya positif. Langsung saja ya. Nah, di sini ada pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan untuk membangun budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu di sini. Budaya itu apa sih? Sesuatu yang sudah diterapkan bersecara berulang-ulang sehingga menjadi budaya atau kebiasaan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Kalau kata positif itu lawan dari kata negatif. Positif itu berarti hal yang baik. Ya, benar sekali. Ya, mengenai budaya positif ini adalah sesuatu hal yang baik yang kita lakukan secara berulang-ulang terus-menerus menjadi kebiasaan kita. Itu adalah budaya. Ya, baik dia budaya positif itu membawa kebaikan, sebaliknya kalau dia budaya negatif itu juga membawa keburukan. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif itu di sekolah perlu menyediakan lingkungan dan suasana yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, belajar dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kalau kita lihat di sekolah kita, lingkungan kita, sekitar kita ini, apakah di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif? Tentu sudah ya. Mulai dari yang pertama,
Kita menyambut anak datang ke sekolah ya. Kita datang menyambut mereka di gerbang ya. Mereka datang dengan senang hati, mereka merasa nyaman karena disambut oleh guru. Coba kalau kita tidak menunggu di depan gerbang, anak-anak merasa nyaman tidak? Tidak, ya tidak nyaman. Nah itu kita sudah melakukan satu hal yang positif ya. Saat kita menerima anak-anak di depan gerbang, tentunya kita pasti memberi ekspresi wajah yang sangat gembira ya, menyenangkan. Kita sapa dia, selamat pagi nak, gitu kan, salaman, itu adalah sapa. Kita memberi senyum, sapa dan salam ya. Senyum, kita menyebarkan senyum dulu, terlebih dahulu kita senyum dulu ya, biar anak merasa nyaman. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita memanggil muka marah karena kita di rumah punya masalah berat gitu kan, kemudian kita menyambut anak itu dengan muka masam, apakah anak itu bisa kita jamin dia merasa nyaman? Tidak ya. Itu adalah budaya kita. Senyum, sapa, salam. Hormat itu kita memberi salam ya. Anak-anak kita anjurkan untuk salaman dengan menggunakan dua tangan ya. Itu adalah budaya positif kita. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Selain itu, budaya positif yang sudah kita lakukan itu di luar kelas. Di dalam kelas kita melakukan hal-hal yang baru ya, budaya-budaya yang baru seperti apa? Menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Raya ya. Itu adalah budaya positif kita, mengenal anak agar cinta terhadap tanah air Indonesia. Kemudian apa lagi? Oh ya, pembiasaan baca surah-surah pendek. Bagaimana anak itu dapat meningkatkan rasa ketakwaan mereka, rasa iman mereka ya, dengan melakukan ibadah, membaca pembiasaan surah-surah pendek. Kemudian apa lagi Bu? Literasi ya. Literasi, membaca, membudayakan anak-anak itu agar gemar membaca. Karena dengan membaca itu adalah budak dari ilmu ya. Ilmu, kalau kita banyak membaca pasti tentunya banyak ilmunya. Nah, dalam budaya positif itu tentunya kita yang menjadi contoh buat mereka ya. Apabila kita membiasakan mereka untuk senyum, sapa, salam, kemudian membiasakan mereka untuk cinta terhadap tanah air, terus membiasakan mereka untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, saling gotong royong, saling kolaborasi, itu adalah contohnya dari kita sendiri. Jadi apabila kita tidak mencerminkan, kita sebagai guru tidak mencerminkan budaya positif, tentunya di sekolah kita itu tidak akan berhasil ya. Makanya mulai dari sekarang, apa yang sudah kita lakukan ya, hal-hal apa yang budaya positif yang sudah kita lakukan, kebiasaan selama ini di kelas kita lakukan, kita tularkan ke anak-anak, itu agar selalu kita pertahankan. Kemudian kita cari hal-hal yang baru, apa saja sih hal yang positif yang bisa meningkatkan sekolah kita, agar anak-anak bisa berpikir, bertindak, belajar, dan menciptakan merdeka dan bertanggung jawab dalam belajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, saya lanjut. Konsep budaya positif. Konsep budaya positif Bapak Ibu di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, terus posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan kupas bersama-sama apa saja konsep utama dari budaya positif tersebut. Berbicara tentang perubahan paradigma dalam belajar. Pembelajaran paradigma baru adalah pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Di sini digarisbawahi adalah pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik. Nah, selama
pembiasaan kita itu kita menjadi teacher sentral, ya, guru yang berbicara, selalu berbicara, bercerita dan menjelaskan di depan kelas. Tapi sekarang paradigma baru yaitu menjadi student center. Jadi anak-anak yang menjadi senternya. Anak kita beri masalah, anak-anak itu memecahkan masalahnya bagaimana cara anak itu mampu berpikir kritis, bernalar kritis, kemudian mereka mampu berkolaborasi bersama teman-teman mereka. Nah, itu adalah suatu paradigma baru kita dalam belajar. Nah, kemudian pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, yang sekarang lagi digalak-galakan yaitu PMM, ya. Sama Bu, PMM itu adalah sebagian besar, garis besarnya itu pembelajarannya dari PMM itu ada juga di guru penggerak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah menguasai modul di PMM, insya Allah ya pada saat Bapak Ibu menjadi guru penggerak, insya Allah tinggal belajarnya mengalir saja. Ya, selanjutnya pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, jadi anak-anak kita itu ya lahirnya itu memang sudah sesuai dengan kodratnya. Ya, kalau kata Ki Hajar Dewantara, manusia itu lahir dengan dua kodrat. Kodrat apa Bu? Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Ya, benar sekali. Yang manusia itu dilahirkan dalam keadaan kodratnya, sesuai dengan kodratnya. Nah, itu lahir dalam sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu adalah kodrat yang mereka bawa dari lahir, ya, sebagai anak-anak mereka. Kodrat zaman, kalau kodrat zaman itu, kalau dulu kita belajarnya seperti apa sih? Kita nggak pernah waktu belajar 20 tahun yang lalu kita belajarnya menggunakan apa? Papan tulis blackboard, ya, warna hitam. Kemudian kita pakai apa? Kapur tulis. Sekarang zamannya berbeda, tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Yang ada kita memakai tipek. Tipek itu kita belajar tentang teknologi. Sekarang anak-anak kita, ya, saya sendiri selaku orang tua, kadang anaknya lebih pintar Bu menggunakan gadget dibandingkan saya. Pintar sekali mereka. Mau nggak kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru yang menjadi contoh buat mereka, tapi kita itu tidak melek teknologi. Kita cara belajar kita ya seperti itu aja. Anak-anak, sekarang pelajaran Ibu buka halaman 10. Kemudian kalian rangkum, sudah kalian rangkum, silakan kerjakan halaman 17. Setelah itu nanti kumpulkan di buku, di depan meja Ibu, nanti Ibu nilai. Masih seperti itu kan kita? Tidak. Ya, jangan lagi Bapak Ibu. Karena apapun yang kita lakukan itu insya Allah akan berbalik kepada kita. Apabila kita memberikan pembelajaran yang segitu-gitu aja, ya, insya Allah juga nanti itu yang terjadi juga ke anak-anak kita. Gak mau dong kita punya anak yang punya dapat ilmu yang cuma segitu-gitu aja. Karena pendidikan itu bersifat dinamis, selalu berubah-ubah. Saatnya kita berubah. Jadi cari pembelajaran yang gimana? Oh iya, pembelajaran gimana biar anak-anak itu, selama ini kalau kita lihat pembelajaran anak-anak itu lebih suka ya kalau kita bawa keluar kelas, memperhatikan ini ya. Terus itu kita kasih tugas mereka, nah tolong kalian cari apa proses fotosintesis itu seperti apa. Terus kalau di pendidikan agama, coba kalian melihat
kita, gitu kan? Anak kan semakin giat kan, semakin giat, dia juga tidak merasa bosan. Karena apa? Karena belajarnya itu berubah. Oh iya, dulu pelajaran Bu Rena belajarnya di kelas gitu-gitu aja. Oh iya, besoknya pelajaran Bu Rena itu sudah belajarnya di luar dengan menggunakan permainan. Insya Allah Bu, insya Allah nanti kedepannya kita selalu menjadi guru yang dirindukan, ya. Mau nggak kita menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita? Tentu mau, ya. Saat mereka sudah menjadi anak-anak yang sudah mencapai cita-cita mereka menjadi dokter, ya, kemudian menjadi pejabat, yang pasti diingatkan mereka, oh iya Ibu Lasmini, dulu Ibu itu mengajar saya matematika, saya bisa berhitung, kemudian saya mengetahui bagaimana menghitung luas keliling, lingkaran, bagaimana saya bisa mengetahui berapa kilometer jarak antara rumah saya dengan sekolah, itu udah berkat Bu Lasmini, ya. Itu, dan sekarang dia menjadi guru matematika. Bangga nggak kita itu, Bapak Ibu? Ya, kalau murid-murid kita sudah menjadi anak yang sudah berhasil. Nah, ini adalah contoh penerapan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan berbagai macam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan keberagaman kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan keberagaman pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Nah, tadi itu adalah contoh pembelajaran berdiferensiasi. Berbeda dengan kelas yang belum menerapkan pembelajaran diferensiasi, ya. Guru lebih memaksa kehendaknya sendiri, ya. Makanya guru itu egois, ya. Pengennya kalian harus bisa, gitu kan? Kalian harus bisa berhitung. 1 tambah 1 dibagi 2 ditambah 2 dikurangi 2, gitu kan? Itu kita masih merasa egois, gitu. Tapi kalau kita gunakan semacam yang kita adakan, ada yang contoh-contoh di TikTok, ya. Bagaimana cara menghitung rumus luas lingkaran dengan mudah, ya kan? Ada 2, 3, terus tambahannya berapa? Kalau dulu tambahannya 1 ke bawah, itu sudah memakai ada ke samping-samping. Tuh, ya. Jadi kita belajar, kita mencari informasi pembelajaran yang menarik bagaimana anak-anak itu dapat lebih tereksplorasi cara pemikiran mereka. Jadi kita nggak boleh kalah dengan anak-anak kita. Yang kadang anak-anak kita itu sekarang lebih pintar teknologi daripada gurunya. Nah, itu adalah contoh diferensiasi dan belum diferensiasi. Sekarang kita refleksikan, apakah kita sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi? Sudahkah? Atau belum, kemudian ada niat? Belum, tapi ada niat, ya. Semoga dengan adanya sosialisasi ini membuka kembali bahwa kita adalah guru. Guru itu adalah ditunggu dan ditiru. Kita sebagai aktor dan anak-anak itu yang mencontohkan kita, ya. Disiplin positif, saya mau tanya nih, menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin? Disiplin itu seperti apa? Disiplin itu apa sih? Aturan, ya. Terus itu contohnya datang tepat waktu. Ada lagi? Berpakaian rapi, itu aturan, ya. Apalagi? Mengikuti tata tertib, itu aturan. Pokoknya harus disiplin. Pas sekali. Itu yang Bapak Ibu sebutkan tadi, itu adalah contoh-contoh dari disiplin. Nah, makna dari kata disiplin, kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar yang tentang disiplin positif tidak seharusnya dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir, dan kalaupun tidak digunakan sama sekali.
Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif. Jadi intinya untuk mewujudkan budaya positif itu kita harus mendisiplinkan diri kita terlebih dahulu, ya. Makanya kita tadi sebagai aktor dan anak-anak itu mereka yang akan mencontohkan kita, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri. Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu kita itu diumpamakan seperti anak-anak itu diumpamakan seperti padi atau jagung, ya. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah dan kita adalah seorang petani. Mungkin nggak kalau kita nanam padi tumbuhnya jagung? Tidak mungkin. Begitupun sebaliknya, tidak mungkin anak-anak itu saat kita menanam jagung akan tumbuh padi. Nah, itu adalah perumpamaannya. Anak-anak itu seperti biji jagung atau biji padi. Mungkin tidak apabila kita menginginkan jagung ini tumbuh menjadi subur, tetapi tanahnya tidak baik. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tanah itu kita sebagai apa? Tanah tadi diumpamakan apa? Sekolah. Ya. Jadi perumpamaan tanah itu adalah sekolah dan petani itu adalah guru. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menuntun. Apa, Bu? Menuntun itu apa? Membimbing, berjalan bersama, mengarah, bukan mendorong. Ya, sama. Kita sebagai guru itu membimbing, menuntun, membimbing mereka. Mereka itu lahir itu memang sudah ada kodratnya. Mereka punya keunikan masing-masing. Ada anak yang suka seni, ada anak yang suka di agama, ada anak-anak yang suka di matematika. Ya, berbeda-beda. Tugas kita adalah bagaimana cara kita mewujudkan, menggali kembali bakat mereka. Kita tuntun mereka, bukan kita dorong. Kalau kita dorong, ya, kalau kita dorong, otomatis apa yang terjadi? Akan jatuh. Hasilnya pun tidak akan maksimal. Berbeda jika kita bersama-sama, kita jalan sama-sama bersampingan, bergandengan. Kita tuntun mereka. Oh, kamu nak sukanya kamu pintar di kesenian. Yuk kita ikut ekstrakurikuler nih, menari, bernyanyi. Kemudian berbeda lagi kita masukin ke kegiatan apa? Oh, dia cocoknya di ekstrakurikuler. Kita gali kembali potensinya. Bagaimana dia bisa mengeksplorasi dirinya menjadi lebih baik. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, ternyata Bapak Ibu selama ini kita salah. Dan kita kira itu hukuman itu menumbuhkan efek jerah, ternyata itu salah. Kita memberikan mereka datang terus kita beri ancaman, ternyata kita juga salah. Dan yang terakhir, kita memberikan mereka penghargaan dan itu pun juga salah. Ya, bagaimana caranya yang sebaiknya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Nilai-nilai kebajikan universal. Profil Pancasila, ya, dalam profil Pancasila itu ada 6, ya. Untuk menumbuhkannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, lalu gotong royong, berbahasa
global, bernalar kritis, dan kreatif. Apabila keenam-enam ini sudah diterapkan, insya Allah nilai-nilai kebajikan yang menjadi tujuan dari profil Pancasila yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka ini, apabila anak-anak sudah punya rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita suruh lagi ya mereka melakukan kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mereka mandiri. Mandiri contohnya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Kalau di kelas Bisa merasakan kesempatannya. iya ya. Mereka sekolah tidak diantar lagi, tidak ditunggu di depan kelas, tidak ditunggu di depan kelas atau gerbang. Itu merupakan contoh mandiri, gotong royong. Mereka bekerja sama, berkelompok, berkolaborasi, berdiskusi, terus berbinika global. Berbinika global ini berarti mereka ini kebiasaan kita itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan? Kemudian kita tunjukkan lambang dari Pancasila, ya kan? Iya, itu adalah berbinika global. Bernalar kritis, anak-anak mampu mengerjakan dan memecahkan masalah, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kreatif. Nah, seperti yang sudah kita ini ya di kelas 1 dan kelas 4 itu ada namanya P5. Itu adalah kreatif, bagian dari kreatif. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada tujuannya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, itu adalah dari ekstrinsik. Ada ya, kita kadang untuk menghindari kenyamanan atau hukuman kita melakukan sesuatu. Ya, oh iya, saya nggak mau datang terlambat, Bu, biar saya nggak dihukum. Karena di sekolah ada ancaman dari gurunya. Kalau kamu terlambat, kamu harus berdiri di depan kelas atau membersihkan WC. Itu adalah ancaman. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan. Kadang-kadang anak-anak itu melakukan itu bukan dari intrinsik, bukan dari dirinya sendiri, bukan atas kemauan diri dia sendiri, ya. Ekstrinsik itu dari luar, karena pengen saya melakukan yang terbaik biar saya dapat dipuji sama ibu bungsu. Saya mau membantu ibu itu membersihkan kelas biar saya dipuji sama Bu Adila, gitu kan? Itu adalah faktor ekstrinsik, bukan dari diri dia sendiri. Berbeda ya, untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai merdeka yang percaya. Jadi mereka itu atas dasar diri dia sendiri, kesadaran sendiri. Oh iya, saya sekolah mempunyai peraturan, di kelas juga mempunyai peraturan. Peraturan itu apa? Kesepakatan apa yang sudah saya buat? Yang pertama, datang tepat waktu. Apabila saya datang terlambat, otomatis saya sudah melanggar dari kesepakatan kelas yang saya buat. Kemudian apalagi makan di kelas, ya. Jadi nanti di sini nanti kita akan belajar juga bagaimana cara membuat kesepakatan kelas biar anak-anak itu mempunyai nilai-nilai intrinsik pada diri mereka masing-masing. Kita refleksi. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu? Ibu Elsie, silakan. Jadi nanti kita tahu itu faktor ekstrinsik apa intrinsik. Motivasi saya ketika mengajar datang tepat waktu, yaitu saya mencontohkan keteladanan, kedisiplinan kepada siswa bahwa guru saja tidak datang terlambat. Nah, oleh karena itu siswanya harus tepat waktu juga datang. Seperti itu. Iya. Tepuk tangan
anak murid juga harus datang tepat waktu. Ini faktor apa? Intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik ya, karena dari diri sendiri. Berbeda kalau jawaban Bu Yanti, nanti Bu Lena marah, nanti gerbang saya ditutup gak bisa masuk gitu kan, nanti saya dipanggil sama kepala sekolah. Itu adalah faktor ekstrinsik. Nah kemudian, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan karyawan atau guru berprestasi? Siapa nih yang mau bantu saya jawab? Oh, Ibu Citra deh. Alasan saya datang tepat waktu mungkin bukan karena pengen dapet pujian ya dari kepala sekolah atau dari teman-teman, tapi karena itu memang sudah kewajibannya kita sebagai guru harus datang tepat waktu. Apalagi seperti saya guru kelas 1, kalau saya datangnya telat musim hujan, waduh bisa kemana-mana naiknya, iya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin karena kita menghindari hal-hal tersebut, jadi kita harus tetap datang tepat waktu, bukan karena ingin dapat pujian atau hadiah. Oke, tepuk tangan untuk Bu Citra. Terima kasih ya. Jadi itu adalah motivasi dari diri sendiri ya, karena tidak ingin dipuji tapi atas kesadaran sendiri. Nah, terakhir nih, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari keduanya, ekstrinsik atau intrinsik? Siapa yang membantu saya jawab ya? Atau ada yang mau mengajukan pendapat? Ibu Lasmini deh, kayaknya ibu seniornya lebih bisa deh. Ayo Bu. Ayo bisa. Motivasi yang datang tepat waktu. Kewajiban seorang guru memang harus tepat waktu. Sesuaikan dengan kita bahwa kita itu seharusnya memang tepat waktu, tapi saya sendiri agak kurang tepat waktu. Agak terlambat. Terlambat ya? Ya. Oke. Saya akui bahwa saya juga agak terlambat. Iya, sama Bu. Sama, saya juga kadang masih terlambat ya Bu ya, karena ada faktor intrinsik itu Bu. Ya, faktor kadang-kadang ketakutan ya. Kita kadang di rumah, aduh, kalau saya dua-duanya ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu, kalau dari diri sendiri itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri apabila saya bisa menjadi contoh bagi guru, bagi anak-anak di sekolah. Ya, aku mendapat pujian, ya, mendapat pujian dari teman-teman itu merupakan suatu kebanggaan. Apalagi ya yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya lakukan untuk memotivasi semua guru, gitu kan? Apalagi ya yang akan saya lakukan untuk menggerakkan guru-guru di sekolah, dan apalagi cara saya agar dapat memajukan sekolah SD01 Gunung Sakti. Eksternalnya juga saya kadang Bu, iya ya, saya kalau datang terlambat saya kadang malu sendiri gitu ya, malu datang terlambat. Kadang anak-anak sudah di depan ada dalam kelas, kita baru datang ya, akhirnya kita ditegur sama kepala sekolah. Dan sekarang kita pelan-pelan ya, semua itu butuh proses. Gak ada bayi yang baru lahir langsung bisa jalan, gak ada yang bayi yang baru jalan itu baru lahir bisa langsung makan nasi, itu gak ada, tapi melalui proses ya. Untuk itu khususnya saya mengajak rekan-rekan semuanya, mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang terkecil saja, bagaimana kita caranya memaintain waktu agar kita bisa hadir tepat waktu. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Satu, ayo sekarang konsentrasi, kita konsentrasi dulu ya. Tepuk satu,
akan menggali lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar mereka? Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar. Contohnya, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya itu adalah kesehatan, rumah, makanan. Itu adalah kebutuhan kita, ya. Sehat, rumah itu harus ada. Kita juga tidak lepas dari kebutuhan kasih sayang atau psikis. Contohnya, ingin untuk disukai dan diterima orang lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan psikis, pengakuan atas kemampuan kita. Contohnya, kita merasa bangga ketika kita berprestasi, mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin. Lalu apa lagi kebutuhannya? Kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan sendiri. Contohnya, anak itu suka mencoba hal-hal yang baru dan menarik dan suka merasa bosan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Anak-anak itu sukanya bermain dan bersenang-senang. Apalagi kita di SD, ya, itu masih anak-anak masih kecil-kecil banget ya. Jadi kita itu kalau ngajarnya sama anak-anak ya, kita kadang terbawa arus, kita menjadi anak-anak, padahal kita sudah emak-emak, sudah dewasa. Karena kita belajarnya dengan anak-anak SD, otomatis dari sikap kita, dari ucapan kita itu juga pasti berubah seperti anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak itu merasa nyaman dan senang berada di dekat kita. Itu kebutuhan dasar sebenarnya. Nah, posisi kontrol kita. Posisi kontrol guru itu ada 5. Bapak Ibu, ternyata ya ada 5. Kita baru sadar dan saya baru menyadari, ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Selama ini, apakah kita dalam posisi ini sebagai guru penghukum? Iya. Ya? Jujur ya? Iya. Kadang kesel, benar. Ya, baru keluar nak, sebentar nak, ibu mau ke kamar mandi. Pas masuk anaknya sudah berantem ya, jadi emosi kan. Tanya, kamu kenapa? Siapa ini yang buat kayak gini? Kamu ini nakal. Kapan kamu ini berubah nak? Akhirnya ibu, udah sekarang kamu ke kamar mandi. Ibu baru masuk kamar mandi, silakan kamu masuk kamar mandi. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kamu itu nak, kenapa nggak berubah-berubah nak? Kemarin buat lagi ulang, hari ini buat ulang, ulang lagi dan ulang lagi. Kalau mau ditulis buku kasus kamu nak penuh semuanya. Ya, karena kamu lagi. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Sudahlah, saya nggak mau sekolah lagi lama. Kenapa kamu sekolah? Masa kata Bu Guru Amel itu setiap hari saya buat masalah, Mak. Jadi anak itu tidak mau sekolah, tidak termotivasi lagi sekolah. Itu kita posisi kontrolnya berada di rasa bersalah. Yang ketiga, posisi pemantau. Pantau terus. Nah, oh ya, nah kelas ini ribut gak ya? Oh ya, bagus. Pantau terus ya. Gerak dikit salah. Tolong. Ribut, wah ya. Ya. Itu posisi pemantau. Ada nggak sebagai teman? Iya. Ada ya?
pastilah sebagai teman ya. Jadi anak-anak itu kadang, Bu, tadi Bu saya pakai baju baru, Bu, dibeli ibu saya udah lucu. Kan dia merasa kita itu sebagai temannya curhat ya. Iya. Kemudian Bu, tadi Bu di rumah itu saya sarapan pakai ayam goreng katanya. Enak bener Bu rasanya. Padahal kan kita nggak tahu rasanya apa, karena dia merasa curhatnya nyambung sama kita, merasa kita itu sebagai teman. Jadi posisinya itu kayaknya enak gitu ngomongnya, ya ngomongnya enak seperti dia berbicara sama temennya, ya kan sama temennya gitu kan. Kadang ribut, kadang bisa diajak ngobrol kan anak-anak, kadang Bu, yuk Bu kita bersama yuk Bu, kan gak sopan ya kadang kita berpikir ya. Bu ayo sih Bu, kadang kita berpikir anak-anak, Bu belajar ini aja sih Bu, enakan ini gitu kan. Kita pikir kamu itu murid ngatur ya gitu kan. Padahal dia itu sedang memposisikan dia itu sebagai teman ya, dia memposisikan kita itu sebagai temannya. Kalau dia sudah merasa kita di posisi temannya, dia akan nyambung, merasa nyaman dengan kita, dan apapun itu sekecil apapun dia pasti akan cerita sama kita. Dan yang terakhir, posisi manajer. Nah ini yang seharusnya yang kita lakukan. Kita itu bagaimana manajer? Manajer itu apa? Bos ya, manajer itu bos. Jadi anak itu buat masalah, kita nggak serta-merta menghukum dia, memantau dia, membuat dia merasa bersalah. Tidak. Tapi bagaimana caranya anak itu memecahkan masalahnya sendiri, mencari apa sih penyebab dia berbuat kesalahan itu lagi. Itu adalah posisi kita sebagai manajer. Harusnya kita di posisi yang mana di antara kelima posisi kontrol ini? Adakah kita masih menjadi penghukum? Masih ada ya. Pelan-pelan kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita. Jangan lagi sebagai penghukum ya, karena kodratnya anak itu mempunyai karakteristik yang menarik, yang unik. Bagaimana caranya kita memantapkan posisi mereka ya. Kemudian jangan lagi kita membuat mereka merasa bersalah atas semua kesalahan mereka. Siapa tahu ya, karena alasan itu mereka membuat masalah itu karena mereka ingin diperhatikan oleh kita. Mungkin kita kurang perhatian sama mereka ya. Mungkin kita menjaga jarak sama mereka, pemantau juga seperti itu. Yang baiknya kita memposisikan diri kita menjadi teman maupun menjadi manajer. Ini ada contoh dari kasus dari kontrol diri, ada di YouTube saya. Sebentar ya. Bagaimana memposisikan ini adalah bagian restitusi yang sudah saya lakukan. Kamu tuh masih muda.
berinstruksi dengan guru yang kami, saya sangat senang karena tidak kenal arah, tetapi saya dibantu mencari solusinya dan memaafkan kesalahan saya. Terima kasih Bu Rena. Itu adalah posisi kontrol saya sebagai manajer. Ya, kalau kita menjadi seorang penghukum, ya, kalau kita menjadi seorang penghukum, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau posisi Bapak Ibu menjadi seorang penghukum saat melihat anak yang makan di dalam kelas, marah, ya, terus langsung memberi hukuman kalau kita berada di posisi penghukum. Kemudian kalau melihat contoh tadi, kita di posisi pembuat merasa bersalah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan bertanya, ya kan? Kita akan bertanya, kenapa sih nak kamu ini? Ibu capek-capek nerangin di depan, kamu enak-enak makan, gitu kan? Emang kenapa kamu ini makan terus? Padahal nanti ada jam istirahat kamu makan. Nanti kamu istirahat, tidak boleh istirahat, ya. Jadi anak itu merasa bersalah, gitu kan? Aduh, padahal tadi dia pasti melakukan sesuatu itu pasti karena dia punya alasan. Alasannya tadi yaitu dia tidak sempat sarapan. Kalau dia tidak sarapan, tidak makan tadi, ya, dia pasti akan merasa lemas dan tidak semangat dalam belajar. Itu adalah posisi kita dalam rasa bersalah. Pemantau. Apa nih kalau kita di posisi pemantau? Contohnya, iya, ya, tadi siapa yang makan ya? Aduh, enak bener yang dimakan rasanya ya, gitu kan? Iya, tadi ada yang makan bakso bakar dan nasi ibu, ya. Itu dipantau terus, apapun gerak-geriknya salah terus, ya. Itu posisi pemantau. Kalau posisi teman pasti kita akan bertanya sama dia, ya, apa sih kamu kenapa makan di kelas, gitu kan? Kenapa nggak nanti tunggu istirahat saja? Jadi dia pasti akan cerita ke kita. Beda lagi. Tapi kalau di posisi teman, dia tidak memberikan solusi. Bedanya, beda dengan kita menjadi manajer. Kalau manajer, dia pasti akan mencari apa letak permasalahan anak tersebut, apa penyebab anak itu makan di kelas. Kemudian menanyakan itu karena dia tidak sempat sarapan. Kenapa kamu tak sarapan di rumah? Karena saya bangun kesiangan. Kenapa kamu tadi bangun kesiangan? Karena saya main HP tadi malam, ya kan? Sehingga saya bangunnya kesiangan. Kemudian ditanya lagi, karena kita posisi manajer pasti nanya terus sampai ke akar-akarnya. Nanya lagi kita, memangnya tadi bangun jam berapa? Kemudian saya bangunnya tadi jam 6. Kenapa tadi nggak langsung sarapan? Iya, tadi saya main HP dulu, ya kan? Kemudian saya datang ke sekolah tanpa saya sarapan terlebih dahulu. Kemudian diingatkan kembali, dia masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas biasanya kita mempunyai kesepakatan kelas, ya, di kelas. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di dalam kelas. Itu adalah merupakan salah satu yang sudah disebutkan oleh Rani, itu adalah salah satu kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama dengan guru dan murid. Ya, kemudian dikasih solusinya. Jadi setelah kita itu merasa mengetahui apa masalahnya, dia menjelaskan dan kita memberi solusinya. Solusinya apa? Solusinya tidur lebih awal, kemudian bangun lebih cepat, lebih pagi. Upayakan bagaimana caranya bisa sarapan di rumah biar sampai sekolah dan di kelas bisa konsentrasi dalam belajar. Itulah tadi Bapak Ibu tentang
posisi kontrol kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, setelah kita belajar tentang 5 posisi kontrol, mana yang akan kita pilih? Menjadi penghubung kah? Tidak. Menjadi apa? Menjadi manajer. Itu tingkat yang lebih tinggi. Paling tidak kita memposisikan kita menjadi posisi terlebih dahulu. Kita dekati dia, baru kita menjadi manajer. Bagaimana, apa masalahnya, dan kita memberi solusinya. Nah, dari penjelasan saya tadi, mulai dari awal tentang budaya positif, saya mau tanya sama Ibu Susan, dari awal hingga akhir, apa yang Ibu Susan dapatkan dari pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan ilmu dari Bu Rena Susanti, yaitu tentang manajer, tentang penghukum, tentang pembalasan salah, pemantau, dan sebagai teman. Di sini saya mendapatkan ilmu dari Ibu Rena Susanti dan mudah-mudahan bisa saya terapkan di kelas bersama dengan anak-anak didik saya. Itu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya pemaparan dari Bu Susan. Dia sekarang sudah dapat memposisikan dirinya dari 5 posisi kontrol menjadi seorang guru. Otomatis nanti Bu Susan sudah bisa memilih ya posisi mana yang paling baik, yang terbaik. Satu lagi deh, saya mau minta dari Ibu Pareni, apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Refleksinya. Silakan Ibu. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan ilmu dari Bu Rena tentang budaya positif. Budaya positif, guru, tepat waktu, disiplin dalam mengajar, dan mengetahui 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai penghukum, 2 mengajar, 3 pemantau, teman-teman, dan sebagai manajer. Terima kasih Ibu Rena yang sudah berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya itulah yang dapat saya paparkan, teman-teman, yang dapat saya bagikan tentang pemahaman budaya positif yang saya dapatkan ilmunya dari calon guru penggerak pada modul pertama. Atas nama saya pribadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah mau mendengarkan celoteh saya di depan, dengan harapan semoga setelah mendapatkan materi tentang budaya positif ini, pelan-pelan kita berubah, ya. Selayaknya kita seperti bayi, dari tahap ke tahap kita mulai berubah, membudayakan budaya positif mulai dari diri kita sendiri, dari yang kecil sampai yang terbesar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya, untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas bersama anak-anak dan apapun dengan anak kita di rumah, ya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Magdalena, Mitra Pendidikan, yang telah memfasilitasi saya dan untuk mengajak guru-guru ini
Belajar bersama-sama dapat menularkan budaya positif di sekolah kita. Harapannya semoga kedepannya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas di SDN 01 Gunung Sakti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, saya Daniel Wijaya. Saya jadi Kayasda. Atau saya Febrian. Seru sekali, happy sekali, penting sekali, sangat penting. Saling bergotong royong untuk menjaga sekolah. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.